senang sekali nih bisa ketemu adik-adik semua yang ada di rumah pada pagi hari ini untuk ibadah sekolah minggu. Adik-adik semua sudah siap untuk ibadah? Siap. Tentunya. Ayo adik-adik, kakak bawa kita semua untuk bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dari pujian yang mengatakan, Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. 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 Yeay! Sekarang kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli kita bersama-sama ya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau memulai ibadah sekolah minggu hari ini. Berkati kami semua, Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita akan mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Ning. Adik-adik semua kita bangkit berdiri lagi yuk. Kita memuji Tuhan dengan pujian yang mengatakan, Aku istimewa. Ayo adik-adik, bangkit berdiri semuanya. Ikutin gerakan kakak-kakak ini ya.
Adik-adik, mari lipat tangannya, kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pada saat ini kami bersyukur, kami boleh beribadah kepada Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan. Sekarang kami akan membaca kebenaran firman Tuhan dan kami akan bermain games. Kiranya Tuhan memberkati, biarlah kiranya apa yang kami lakukan pada saat ini boleh menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semuanya katakan, amin. Keluaran pasal 1 ayat 1 sampai 22. Inilah nama anak Israel yang datang ke Mesir bersama-sama dengan Yakub. Mereka datang dengan keluarganya masing-masing. Ada Ruben, Simon, Lewi, dan Yehuda, Iskakar, Zebulon, dan Benyamin, dan serta Naftali, Gad, dan Asher. Seluruh keturunan yang diperoleh Yakub berjumlah 70 jiwa, tetapi Yusuf telah ada di Mesir. Kemudian matilah Yusuf serta semua saudara-saudaranya dan semua orang seangkatan dengan dia. Orang-orang Israel beranak cucu dan tidak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda, sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka supaya mereka jangan bertambah banyak lagi. Dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh. Kita akan memerangi kita lalu pergi dari negeri ini. Sebab itu, pengawas-pengawas Rodi ditempatkan atas mereka untuk memindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yakni Pitom dan Rames. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata dan berbagai-bagai pekerjaan di padang, ya segala pekerjaan dengan kejam dipaksa orang Mesir kepada mereka itu. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Puah, katanya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani, pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak itu laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tetapi jika anak itu perempuan, bolehlah ia hidup. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, mengapa kamu berbuat demikian membiarkan hidup bayi-bayi itu? Jawab bidan-bidan itu kepada Firaun, sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat sebelum bidan datang mereka telah bersalin. Maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu, bertambah banyaklah bangsa itu dan sangat berlipat gandanya. Dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga. Lalu Firaun memberi perintahnya kepada seluruh rakyatnya, lemparlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil, tetapi segala anak perempuan biarkanlah hidup. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Baik, luar biasa. Yes,
Yes, hari ini Kak Ning akan bawa adik-adik untuk bermain games loh. Siapa yang mau main games? Lambaikan tangannya. Yeay. Hari ini kita akan bermain 2 games. Games apa aja? Mau tahu nggak? Yang pertama adalah games tebak huruf. Nah, gimana ya tebak huruf? Kak Ning akan jelaskan ya gamesnya. Jadi, sebelum kita memulai gamesnya dan sebelum Kak Ning menjelaskan gamesnya, jadi games ini adalah games bekerja sama dengan orang tua. Jadi adik-adik, Kak Ning harap kalau misalnya pada saat ini sedang ibadah sekolah minggu sendirian, ayo panggil orang tuanya, boleh panggil papanya, boleh panggil mamanya atau kakaknya yang mendampingi. Harus ada salah satu ya, atau kalau semuanya juga lebih baik, ada semuanya lebih bagus ya. Jadi supaya nanti orang tuanya, papanya, mamanya atau kakaknya boleh membantu merangkai huruf yang Kak Ning akan kasih lihat ke adik-adik. Jadi gamesnya ini menebak tokoh Alkitab atau bisa juga gembala, asisten, guru sekolah minggu. Pokoknya seputaran itu ya. Jadi Kak Ning akan kasih contoh terlebih dahulu. Misalnya yang pertama seperti ini ya. Jadi soal pertama, ini contoh ya, belum mulai. Ini contoh. Soal pertama, ini dia. Nanti Kak Ning akan sebutkan clue-nya. Ini di sini ada huruf P, 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 O, Y. Nah, ini dirangkai menjadi satu nama. Kak Ning akan sebutkan clue-nya. Contoh, dia ini adalah guru sekolah minggu. Ayo, coba dirangkai kata-katanya. Tebak, siapa ya? Waktunya 5 detik ya. 5 detik untuk menjawab. Nanti Kak Ning kasih waktu 5 detik. Silakan menjawab. 1, 2, 3, 4, 5. Jawabannya adalah Ibu Poppy. Yeay. Jadi dia adalah guru sekolah minggu ya. Jadi seperti itu. Nah, jawabannya itu dicatat, boleh dibantu orang tua atau adik-adik sendiri yang menulis. Nanti semua jawabannya itu boleh dikirim ke grup sekolah minggu. Nanti minta tolong orang tuanya ya, supaya bisa dilihat, oh jadi jawabannya benar semua. Tapi nggak boleh ini ya, nggak boleh curang ya. Misalnya kalau jawabannya yang salah nanti dibetulkan, itu nggak boleh. Jadi harus jujur. Jadi kalau misalnya salah nggak apa-apa. Jadi kita mainannya untuk bekerja sama dengan orang tua, kita bisa mengenal tokoh Alkitab, jadi nggak apa-apa salah ya. Jadi yang penting kalian semua tahu seperti ini permainannya. Kalau begitu kita akan mulai ya adik-adik. Siap ya, orang tua juga harus siap ya membantu anak-anaknya. Oke, soal yang pertama. Jeng jeng jeng. Nah, dia ini adalah tokoh Alkitab. Ayo, dia ini yang dibuang oleh saudara-saudaranya. Ayo, ini ada huruf apa ini? Y, U, S, U, F. Ayo, silakan dirangkai menjadi satu nama. Siapakah dia ini? Ayo, waktunya 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Siapakah dia? Dia adalah Yusuf. Yeay, betul ya. Yang menjawab Yusuf, betul. Nah, kalau yang salah jangan sedih, nggak apa-apa. Jadi kita sama-sama belajar ya. Kalau gitu orang tuanya boleh lebih semangat lagi ya membantu anak-anaknya. Yang betul boleh dicontreng, yang salah boleh dikasih silang ya. Tapi nggak apa-apa, nggak usah diganti. Nah, sekarang kita akan tebak lagi berikutnya. Siapa dia? Zing 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 zing. Dia adalah guru sekolah minggu juga. Ayo, di sini ada huruf O, N, A, V. Siapakah dia? Dia ini adalah ketua sekolah minggu. Ayo, siapa dia? 1, 2, 3, 4, 5. Siapakah dia? Ibu Nova. Yeay, betul. Kita lanjut ke soal berikutnya. Poinnya dihitung masing-masing ya. Nah, sekarang kita lanjut. Tara. Ayo.
Siapakah ini? Ada S A A. Ayo, dia ini punya 3 orang anak. Rumahnya di sebelah gereja GKI Melak. Ayo, siapa? Mudah nih, mudah. Ayo, pasti tahu semuanya. Dia ini adalah gembala GKI Melak. Siapa ya? Siapa? 1, 2, 3, 4, 5. Jawabannya adalah Pak Asa. Yeay. Betul ya, ini kalau sampai salah keterlaluan nih, karena ini gampang banget, cuma 3 huruf ya. Oke, kita lanjut. Nah, berikutnya adalah tada. Ayo, siapakah ini? Di sini ada huruf T, R, E, S, U. Apa ini? P. Dia ini adalah salah satu murid Tuhan Yesus. Ayo, siapa ya? Siapa? Dia ini yang menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Ayo, tahu kan siapa dia? 1, 2, 3, 4, 5. Jawabannya adalah Petrus. Yeay, betul. Wow, hebat ya, adik-adik ini bisa menjawab dengan benar semua loh. Ayo, kita lanjut. Tada. Siapakah dia? Dia ini adalah seseorang yang menang melawan raksasa yang sangat besar. Ayo, siapa ya? Di sini ada huruf U, D, D, A. Ayo, siapakah dia? Ayo tebak. 1, 2, 3, 4, 5. Siapakah dia? Daud. Yeay, betul lagi. Yang salah jangan kecewa ya. Jadi dia adalah Daud. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam soal terakhir, tebak huruf. Nanti selanjutnya kita akan masuk di dalam tebak gambar. Nah, ini dia. Ayo, soal yang terakhir ini ya. Soal terakhir, siapakah dia? Dia seorang perempuan di dalam tokoh Alkitab. Di sini ada huruf T, U, R. Siapakah dia? 1, 2, 3, 4, 5. Yeay, betul. Jawabannya adalah Ruth. Oke, selesailah kita di babak pertama. Tepuk tangan buat semuanya. Adik-adik sangat hebat, bisa menebak setiap tokoh Alkitab bersama dengan orang tuanya. Nah, selanjutnya kita akan masuk di dalam tebak gambar. Oke, kita masuk ke dalam games yang kedua. Games yang kedua adalah tebak gambar. Oke, jadi nanti di sini Kak Ning akan menggambarkan cerita Alkitab. Nah, adik-adik boleh menebak dari yang Kak Ning gambarkan itu cerita tentang apa. Oke? Mengerti ya guys? Jadi misalnya Kak Ning gambar Nabi Yusuf misalnya. Nah, itu ceritanya berarti tentang Nabi Yusuf. Seperti itu ya. Jadi gambarnya silahkan ditebak. Nah, ini makanya perlu dibantu orang tua, kakak-kakak, supaya adik-adik bisa menjawab. Jadi nanti orang tuanya boleh kasih clue-clue, nanti adik-adik boleh menjawab. Nah, di tebak gambar ini kita ada 3 soal. Silahkan adik-adik menjawab ya. Jawabannya boleh dilanjutkan di kertas yang sama seperti menjawab yang pertama tadi. Kita mulai ya. Are you ready, guys? Ready. Oke, soal yang pertama. Oke, ini kira-kira cerita tentang apa ya? Garis. Ayo, sambil ditebak ya. Ini cerita tentang apa ini? Ini gampang ya. Nah, tentang apa ini ya?
Ayo. Waktunya sama seperti tadi ya, 5 detik. Waktunya menjawab. Silahkan jawab. Ini cerita tentang apa ya kira-kira? 1, 2, 3, 4, 5. Ayo, jawabannya cerita tentang Tuhan Yesus disalib. Iya, betul. Yeay, wow, hebat ya adik-adik ini. Luar biasa loh, bisa jawab. Orang tuanya juga hebat ya, sudah membantu anak-anak. Nah, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Oke. Ini garis. Kira-kira ini apa ya? Ayo. Jadi tentang apa ya ini? Set. Ayo, ini kapal, ini ada air. Cerita tentang apa ya? Oke, waktunya menjawab. 1, 2, 3, 4, 5. Dan jawabannya adalah cerita tentang kapal Nabi Nuh. Yeay, betul. Yang salah jangan putus asa ya. Oke, yang benar luar biasa. Tetap catat tulisannya ya. Jawabannya yang betul silakan contoh yang betul, yang salah boleh dikasih silang. Oke, ini soal yang terakhir ya, tentang tebak gambar. Oke, silahkan adik-adik tebak. Ini apa ini ya? Nah, ini ada orang. Nah, dan ini juga ada orang. Cerita tentang apa ya ini? Nah, ini ada matanya juga. Ini tangannya sedang melemparkan batu. Wow, ayo, cerita siapakah ini? Ayo, silakan ditebak. 1, 2, 3, 4, 5. Cerita tentang siapa? Daud dan Goliat. Yeay. Soalnya sudah habis. Jadi demikianlah games kita hari ini. Semoga melalui games kita hari ini adik-adik boleh lebih mengenal lagi guru-guru sekolah minggunya. Terus boleh mengenal tokoh-tokoh Alkitab. Dan boleh belajar dari cerita-cerita Alkitab yang tadi sudah digambarkan melalui tebak gambar. Semoga memberkati adik-adik semua. Sampai ketemu di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pagi hari ini. Kami mengucap syukur kami sudah mendengarkan firman-Mu pagi ini dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sekarang kita akan menjalankan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan mengangkat lagu pujian Saya Laskar Kristus. Bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya bukan pasukan berjalan,
semuanya hebat-hebat. Oke adik-adik, saatnya kita akan mengakhiri persekutuan kita pada hari ini. Kita menutup dengan doa yang akan dipimpin oleh teman kita. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke baik adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Dadah! Tuhan Yesus memberkati.